Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tak lupa mari kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai, tidak lupa Pak Yogi juga mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, cita mas jajar, cuci tangan memakai sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kita mulai pembelajaran kali ini, belajar dari rumah penuh semangat, kelas 4, hebat. Untuk anak-anak mohon dipersiapkan buku paket, buku tulis maupun alat tulisnya. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama ada tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-6 yang berisi tentang muatan bahasa Indonesia, tentang puisi, lalu matematika, KD 3.9 yaitu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Untuk buku yang perlu kalian siapkan, yang bisa kalian untuk pelajari sebagai tambahan, bisa membuka buku Bu Pena mulai halaman 23 sampai selesai dengan halaman pembelajaran 6. Lalu ada buku paket tema 6 dari halaman 53 sampai 60 dan juga buku paket Dunia Matematika 4 yang warnanya kuning. Dibuka di halaman yang temanya tentang luas dan keliling persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang keliling dan luas persegi panjang. Kita cicil. Tidak langsung sekaligus, tapi kita cicil satu bangun dulu biar kalian lebih mudah memahaminya. Pernahkah kalian memperhatikan uang kertas, terutama uang kertas 10.000 atau yang lainnya? Sama saja. Di sini Pak Guru mengambil contoh uang kertas 10.000, maaf. Pernahkah kalian melihat uang seperti ini? Tentunya pernah ya. Kalau mau jajan itu biasanya pasti uangnya pernah pegang uang 10.000. Apa yang kalian ketahui dari uang 10.000 ini? Berbentuk apa atau bangunnya? Mari kita selidiki bersama-sama. Oke, berdasarkan ciri-ciri dari bangun tersebut, bangun uang tersebut tadi, itu terdiri ada lebar. Lebar itu yang ditandai dengan garis biru ini. Dari ujung atas sampai ujung bawah itu disebut lebar. Dan juga ada panjangnya. Dari sisi sebelah kiri sampai sebelah kanan yang di garis hitam itu disebut panjang. Ada panjang, ada lebar. Lalu sisinya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 sisi. Lalu ada 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Besar tiap sudutnya 90 derajat. Atau bisa disebut dengan sudut siku-siku. Lalu ada 2 pasang sisi yang sejajar. Satu pasang yang ini, yang sisi sebelah sini dengan sini. Pasangan yang kedua yang atas dengan yang bawah. Dilihat dari ciri-cirinya itu disebut dengan bangun persegi panjang. Jadi uang 10.000 ini adalah contoh bangun persegi panjang. Contoh lainnya yang ada di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang itu ada buku tulis, papan tulis, jendela, pintu, daun pintu. Nah, itu contoh benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang. Lalu kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu keliling.
Kalian tadi sudah tahu sifat-sifatnya dan juga ciri-cirinya. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar mengenai keliling persegi panjang. Di sini ada sebuah cerita atau sebuah permasalahan. Ayah Danu merupakan seorang arsitek. Tugasnya merancang sebuah bangunan. Kali ini, Ayah Danu mendapatkan tugas untuk merancang sebuah museum. Ayah Danu membuat rancangan gambarnya di atas kertas berpeta. Saat membuat gambar rancangan bangunan, seorang arsitek harus mengetahui luas dan keliling setiap ruangan yang ada di dalam bangunannya. Lalu bagaimana cara menentukan keliling dan luasnya? Ada yang bisa? Mari kita cari tahu. Untuk menentukan keliling persegi panjang, langkah pertama untuk menggambarkan sebuah konsep, kalian buat satu garis. Misalnya, kalau menggunakan garisan mungkin bisa dibuat ukuran 1 cm. Nah, Pak Guru beri contoh ini garis merah. Ini kita anggap sebagai satu garis satuan atau 1. Jadi ini nilainya 1 ya. Lalu kita akan mengukur keliling. Ingat, keliling kalau kalian pernah berolahraga sebelum pandemi dengan Pak Malik, kalau pemanasan terus ada perintah, silahkan pemanasan terlebih dahulu berlari mengelilingi lapangan. Karena mengelilingi, keliling itu berarti yang di area yang dijelajahi atau yang ditapai itu adalah yang daerah tepi-tepi. Jadi kalau mau menghitung keliling itu yang dihitung hanya panjang bagian tepinya saja. Nah, tengahnya yang di sini itu tidak dihitung. Jadi cuma tepi-tepi pinggirnya ini saja yang dihitung. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita lanjutkan. Dengan garis panjang satu satuan tadi yang sudah kita buat, kita akan menentukan keliling persegi panjang. Jadi satu satuan tadi itu bisa untuk mengukur, kalian taruh di sini, di garis, lalu disambung sampai dia mengelilingi bangun tersebut. Ternyata dari bangun ini itu dibutuhkan 12 garis untuk mengelilingi persegi panjang. Mengapa warna garis Pak Guru buat beda? Itu agar bisa menentukan banyaknya garis yang akan kita buat nanti. Kalau diilustrasikan atau digambarkan jadinya seperti ini. Keliling persegi panjang tadi itu sama dengan banyak garis yang dibuat tadi. Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 garis atau 12 satuan yang mengelilingi garis hijau ini tadi. Maka kelilingnya adalah 12 satuan. Itu terdiri dari ini tadi lebar ya, ini tadi disebut lebar, ada 2 satuan, 1, 2, dan panjangnya ada 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Maka keliling persegi panjang itu dapat disimpulkan dari 4 tambah yang ini tadi 2 tambah yang ini tadi 4 terus tambah yang ini tadi 2. Atau karena ini disebut panjang, maka dari kelilingnya itu adalah panjang ditambah lebar tambah panjang lagi tambah lebar. Atau panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Karena ada 2 panjang dan lebar, maka rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Itu keliling persegi panjang. Nah, karena panjang tambah lebar di sini dalam kurung, otomatis kalian mengerjakannya panjang dan lebarnya kalian tambah dulu, baru nanti dikali 2. Untuk contoh soalnya bisa kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Ini memiliki panjang 72 cm dan lebar 47 cm. Berapa keliling TV tersebut? Audio Jungle.
Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mengenai luas persegi panjang. Kalau keliling tadi yang diukur tepi-tepinya, kalau luas ini yang kita ukur adalah tengahnya. Persegi panjang minimal terdiri dari dua buah persegi yang disusun sedemikian rupa. Sehingga ini ada dua persegi ya, ada 1, 2. Bisa disusun seperti ini, 1, 2, jadi persegi panjang. Atau seperti ini, 1, 2 atas bawah, jadilah persegi panjang. Jadi saat kita akan menentukan luas persegi panjang, maka konsepnya kita akan membuat persegi sebagai satuan dari luas persegi panjang. Jadi ini disebut satu satuan untuk menentukan konsep luas persegi panjang. Oke, contoh seperti ini. Tentukan luas persegi panjang di bawah ini menggunakan satuan persegi yang kecil tadi. Nah, karena ini adalah luas, maka yang diukur adalah bagian tengahnya ini. Bukan tepi-tepinya lagi. Kalau tepi tadi keliling, kalau luas adalah bagian yang di tengah, area tengah ini. Lalu bagaimana caranya? Kita akan menggunakan bantuan persegi satuan ini tadi. Satu persegi ini dianggap satu satuan. Lalu kita susun persegi kecil tersebut hingga menutupi seluruh area persegi panjang yang ada di sini. Jadi kita masukkan ini satu-satu ke tengah-tengah ini, kita susun sampai dia memenuhi area tengah ini. Ternyata area persegi panjang ini itu diperlukan 15 persegi kecil untuk menutupi persegi panjang ini. Nah, luas persegi panjang itu sama dengan banyaknya persegi yang ada di dalam sini tadi. Jadi banyaknya ini berapa, itu jadi luas persegi panjang ini secara keseluruhan. Nah, ini dia. Nah, tadi kita sudah luas persegi panjang tadi sama dengan banyak persegi kecil. Lalu kita hitung banyaknya ini berapa menutupinya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Jadi ada 15 satuan persegi kecil, maka luas persegi panjang ini adalah 15 satuan. Kalau kita rincikan, itu panjangnya itu ada 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya itu ada 3, 1, 2, 3. Sehingga bila kita kalikan tadi antara panjang dan lebar, itu akan ketemu luasnya. 5 kali 3 jadilah 15. Maka didapat rumus luas persegi panjang. Cara menghitungnya yaitu panjangnya dikalikan dengan lebarnya. Untuk contoh soal, kalian bisa memperhatikan contoh soal berikut. Lisa mempunyai sebuah laptop dengan ukuran panjang 5 dm dan lebar 3 dm. Berapa luas laptop Lisa? Yang selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan makna puisi yang kita dengar. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai puisi tapi yang kita baca atau secara tertulis, sekarang adalah menjelaskan makna puisi secara lisan atau yang didengarkan. Langkah-langkah dalam menentukan makna puisi itu hampir sama, semuanya hampir sama, cuma kita beda perlakuannya. Kalau yang ditulis otomatis kita harus membaca, tapi kalau yang didengar yang harus kita kuatkan atau kita fokuskan adalah indera pendengaran kita. Jadi langkahnya yang pertama adalah mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Setelah kalian dengarkan bacaan puisi dengan seksama, catatlah kata-kata kunci yang kalian anggap penting. Setelah kalian catat, pahami dengan baik maksud dari pengarang puisi tersebut melalui catatan tadi.
Setelah kalian pahami maksudnya, berdasarkan kata kunci yang kalian buat, kalian dapat menuliskan maksud dari puisi tersebut ke dalam beberapa kalimat, tentunya dengan kalimat pilihan kalian sendiri. Nah, itu tadi cara menjelaskan makna puisi yang didengar. Nah, itu tadi materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa kalian pahami. Jika menemui kesulitan atau pertanyaan mengenai luas dan keliling persegi panjang maupun menjelaskan makna puisi yang didengar, kalian bisa menanyakan langsung melalui WA kepada Pak Yogi. Untuk selanjutnya, Pak Guru memberikan tugas belajar kepada kalian, yaitu mengerjakan soal melalui quizzes. Linknya yang Pak Guru share di WA Group, atau bisa kalian ketik juga secara manual linknya yang tertera di video ini. Oke, terima kasih sudah belajar dengan Pak Yogi hari ini. Belajar dari rumah penuh semangat. Kelas 4, hebat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.